له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada ibu-ibu semua untuk mengurus rumah tangga, menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat, yang kuat, ya, dan menjadi seorang istri yang senantiasa dicemburui oleh bidadari surga. Insya Allah. Kita berat sebelah kadieu. Enak kok. Oh, tahan. Sudah ada makom di sini. Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal berapa Zulqa'dah, Bu? Tanggal berapa? 6 ya. 6 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Insyaallah kita akan masuk kepada materi tentang doa orang tua. Nah, doa orang tua di sini merupakan sesuatu kekuatan dan berkah bagi anak. Ya, kekuatan dan berkah bagi anak. Kapan terakhir kali ibu mendoakan anak-anaknya? Bagus, ya. Bagus. Ada waktu khusus untuk mendoakan anaknya? Bagus, ya. Baik. Ini sebagai pendahuluan, kita akan bahas doa secara umum dulu. Jadi doa dalam agama kita, yakni agama Islam, itu memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan seorang muslim dengan Allah Sang Maha Pencipta. Jadi sangat penting berdoa itu. Sangat-sangat penting. Berikutnya, di dalam Al-Quran itu menyajikan banyak doa-doa. Tetapi perlu kita ketahui, yang dikatakan doa itu bukan hanya sekedar bentuk permohonan, bukan hanya bentuk seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa itu sebagai apa? Ekspresi. Ekspresi apa? Total ketergantungan manusia kepada penciptanya. Itu. Jadi berdoa itu adanya ekspresi seorang hamba bahwa dia itu betul-betul memiliki ketergantungan hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Nah itu ya. Maka di dalam surat Ghafir ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum," dan Tuhanmu berfirman. Apa firmannya? "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi doa itu merupakan salah satu sarana kita komunikasi dengan siapa? Dengan Allah. Kita hambanya, makhluknya, Allah adalah Khaliqnya yang menciptakannya. Maka ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembah Allah, itu akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina,
dina. Ini surat Ghafir ayat ke-60. Lalu bagaimana pandangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa doa itu adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Yang berarti bahwa doa merupakan bagian terpenting dari semua kegiatan beribadah dalam Islam. Nah, itulah yang menyatakan bahwa doa itu hal yang paling terpenting. Bahkan Nabi pun mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Kita sholat ada doanya? Kita dalam bepergian ada doanya? Masuk masjid, keluar masjid, ada doanya. Maka dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu intinya ibadah. Nah, terus sekarang bagaimana pandangan para ulama? Salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang doa. Tentang doa. Ternyata doa itu sebagai senjata. Beliau pun mengutip dari hadis Nabi. Ibnu Qayyim menganggap doa sebagai senjata spiritual yang penting bagi umat Islam yang membantu mereka mengatasi kesulitan hidup. Ingat itu doa. Jadi doa itu senjatanya orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mengatasi kesulitan hidup. Jadi kalau punya banyak kesulitan tidak berdoa, sombong. Justru ketika kita dalam kesulitan, kita harus berdoa, memohon kepada Allah. Ekspresi ketergantungan total kepada Allah, itulah doa. Bukan hanya sekedar menyeru, bukan hanya sekedar meminta, tetapi ada ketergantungan total kepada siapa? Kepada Allah. Maka doa itu adalah senjata bagi orang-orang Islam yang akan meminimalisir atau menghancurkan segala kesulitan-kesulitan hidup yang sedang dihadapi. Terus yang kedua, pandangan Ibnu Qayyim terkait dengan doa, komunikasi dengan Allah. Nah, doa dijadikan sebagai sarana. Sarana apa? Untuk menyampaikan kebutuhan. Di sini siapa yang tidak punya kebutuhan? Ada yang tidak punya kebutuhan? Ada tidak? Semuanya butuh. Siapa di sini yang tidak punya keinginan? Punya keinginan? Betul? Nah, kepada siapa hal itu disampaikan? Kepada Allah. Maka doa itu menurut pandangan Ibnu Qayyim adalah komunikasi dengan Allah. Doa dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan kebutuhan. Siapa di sini yang tidak memiliki harapan? Ada yang tidak memiliki harapan di sini? Ada tidak? Tidak ada. Semuanya memiliki harapan. Memiliki harapan. Siapa di sini yang tidak memiliki kekhawatiran? Semuanya memiliki kekhawatiran. Maka doa itu merupakan sarana kita untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan, pengharapan, kekhawatiran kepada siapa? Kepada Allah. Dan doa ini karena sebagai komunikasi dengan Allah, itu dapat memperkuat hubungan pribadi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, menurut pandangan Ibnu Qayyim itu tentang doa, ini dukungan spiritual. Doa memberikan dukungan spiritual yang kuat. Kenapa? Ini mempengaruhi tidak hanya kondisi eksternal, tetapi juga kondisi internal seseorang. Subhanallah. Jadi kenapa gelisah? Kenapa banyak resah? Karena tidak mau komunikasi dengan Allah yang akan membukakan segala pintu kesulitan.
Nah, ini pandangan tentang doa dulu, ya, menurut Ibnu Qayyim. Nah, lalu bagaimana menurut perspektif kontemporer ulama yang saat ini ada? Saya mengambil dari jurnal-jurnal menurut Dr. Yasir Qodi. Nah, ternyata pandangan doa menurut Dr. Yasir Qodi ini adalah dialog hati dengan Allah. Jadi dialog hati dengan Allah. Kenapa? Menggambarkan doa sebagai percakapan pribadi dan mendalam dengan Allah, di mana seseorang menyampaikan harapan, kekhawatiran, dan tujuan mereka. Ini privasi kita. Percakapan. Kan ibu terkadang kalau punya kesal, ya Allah. Kalau ibu punya keinginan, ya Allah. Ibu lagi bahagia, ya Allah. Kan gitu. Kenapa? Karena ini dialog hati dengan Allah. Ibu tiba-tiba diselamatkan dari kecelakaan. Dalam hati gimana? Alhamdulillah ya Allah. Refleks lisan pun menguatkan. Itulah doa. Dialog hati dengan Allah. Dan ternyata koneksi pribadi yang kedua. Pendekatan ini menekankan bahwa doa adalah cara untuk membangun hubungan yang lebih pribadi dengan Allah, yang memfasilitasi pertumbuhan spiritual. Dan doa juga sebagai bentuk introspeksi diri. Itu doa. Jadi adanya koneksi pribadi. Subhanallah. Siapa Tuhan kita? Allah. Itu harus bukan hanya di lisan, tetapi kondisi batin kita pun harus meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Ya, baik. Nah, lalu bagaimana pandangan psikologis terhadap manfaat doa? Nah, ternyata dalam sisi pandangan psikologis, doa itu merupakan kenyamanan emosional. Jadi dengan doa itu akan muncul yang namanya kenyamanan emosional. Nah, jadi banyak studi menunjukkan bahwa doa dapat membantu individu mengatasi stres dan mengatasi ansietas. Tahu nggak ansietas itu apa? Jadi ansietas itu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang intens. Terus-terusan. Jadi dan lama. Gitu kan? Kekhawatirannya itu. Kalau stres, kita masuk lingkungan baru, beradaptasi agak sulit, itu stres. Ya, tapi kalau kekhawatiran itu terus berlanjut, intens dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan ansietas. Nah, ternyata doa itu, melalui doa seseorang dapat mencurahkan kekhawatiran mereka dan merasa lebih tenang dan terkendali. Kita khawatir terhadap anakku, ya Allah, saya takut anak saya ada yang ngebully. Saya takut anak saya ada yang jahil. Lindungi dia ya Allah. Nah itu, lindungi anakku ya Allah. Aku nggak bisa ngawasin dia selama 24 jam. Lindungi dia. Karena ada kekhawatiran, maka muncul permohonan. Terus ibu pingin mungkin ya, yang lain ibu-ibu meren pakai motor listrik. Ibu-ibu kabita, ya Allah yang motor listrik kemarin gitu nya. Subhanallahnya kan gitu. Baik. Nah itu terus lagi doa dalam pandangan psikologis juga ini introspeksi. Artinya apa? Doa memberikan kesempatan untuk introspeksi. Memungkinkan seseorang untuk merenungkan kehidupan mereka. Ngerenung kita itu tentang kehidupan kita. Iya. Dulu saya punya masalah, tapi ternyata sama Allah dibereskan masalah itu. Dan sekarang saya punya masalah, saya yakin Engkau pun akan membereskan masalah ini ya Allah. Siapa di sini yang tidak punya masalah di masa lalunya? Tidak ada? Atau semua punya masalah? Kelihatan ya. Tapi masalah yang kemarin yang muncul diselesaikan nggak sama Allah?
Sekarang siapa yang punya masalah? Semuanya. Yakin nanti diselesaikan? Insya Allah harus yakin. Kan begitu. Masalah yang saat ini terjadi bakal diselesaikan. Seperti halnya dulu kita punya masalah, Allah menyelesaikannya. Betul tidak? Jadi tenang saja, Bu. Jadi sesuatu yang ditakdirkan kepada kita tidak akan melewati kita, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada kita tidak akan menghampiri kita. Hidup kita itu saat ini. Kalau terlalu memikirkan masa lalu, maka muncul yang namanya kesedihan. Kalau terlalu berat memikirkan masa yang akan datang, yang muncul adalah ketakutan. Nah, ketika kesedihan sudah datang kepada kita, sedangkan kita punya doa yang akan dipanjatkan kepada Allah sebagai Tuhan kita, maka tunjukkanlah kesedihan itu, ya Allah, tidak tahu kenapa saya masih ingat masa lalu. Ketika dulu saya disakitin, dan sekarang masih teringat, ya Allah, dan saya ingin sembuh dari luka batin ini, ya Allah. Minta ke Allah. Kan itu dialog hati. Atau ibu terlalu cemas dengan masa yang akan datang. Ya Allah, anak masih TK, beban ini terlalu banyak, ya Allah, apalagi kalau sudah masuk SD. Bagaimana kalau SMP, SMA, kuliah, ya Allah gimana gitu kan. Nah itu karena terlalu banyak memikirkan masa yang akan datang yang belum tentu ibu masih hidup. Betul tidak? Maka ketika kekhawatiran itu muncul, jadikanlah sebagai sarana kita untuk komunikasi dengan Allah, dialog hati, ya Allah, cabut rasa cemas ini, datangkan ketenangan dalam jiwa. Itulah yang dikatakan dengan doa itu bukan hanya sekedar menyeru, memohon, tetapi sebagai ekspresi ketergantungan seorang hamba kepada Robnya. Aduh kumaha ieu budak teh nya, aduh pokoknya namanya cemas kepada suaminya, aduh si bapak ieu gitu lain sebagainya, tenang Bu ya. Dan Allah juga pasti akan jagain ya. Tenang saja. Apalagi sekarang kan banyaknya gosip di selebritis. Suami saya itu baik, bahkan uang belanjanya dikasihkan kepada saya. Tapi nyatanya ketika saya sedang hamil, suami saya selingkuh dengan wanita lain. Kan itu kisah nyata atau kisah dongeng? Oh nyata, jadi tahu ibu ya? Ya? Oh, update ya? Aduh siapa itu ya, saking kaget dan lain sebagainya. Ya mungkin secara psikis kalau perempuan lagi hamil, lagi menyusui, mungkin waktunya banyak tersita kepada anak. Sehingga akhirnya si suami merasa tersisihkan. Ketika merasa tersisihkan dan di luar ada yang memberi, maka dia pun bisa mengambilnya. Kenapa begitu? Karena keterkaitan dengan keimanan. Aduh ibu teh khawatir. Khawatir, tenang Bu, ada Allah, serahin semuanya kepada Allah. Nah, kekhawatiran ibu terhadap hal itu, ya Allah kok saya cemas pada suami saya. Lindungi ya Allah dia dari segala sesuatu yang akan menjerumuskan dia ke dalam lembah kehinaan. Kan banyak nih ibu-ibu ditampakkan dengan sesuatu hal yang membuat kebingungan dan stres itu ya. Nah, ketika bingung, stres dan lain sebagainya, maka jadikanlah doa sebagai dialog hati, ya. Nah, terus lagi introspeksi di sini itu menilai tindakan kita juga dan membuat keputusan yang lebih sadar dan terarah. Jadi kalau sudah tenang, berdoa, kita punya keputusan itu akan terarah. Tapi kalau sekiranya kita punya masalah, tidak melibatkan Allah dalam masalah itu, maka setiap ucapan dan tindakannya justru akan merugikan kita. Betul tidak? Karena kemarahan itu tidak akan terkontrol. Nah, ketika sudah berdoa, hati tenang, maka setiap keputusan yang dibuat itu akan terarah, akan sadar, bukan hanya sekedar luapan emosi. Begitu, ya. Baik, terus lagi menurut pandangan psikologis tentang doa juga sebagai ekspresi syukur. Doa juga merupakan sarana apa? Sarana untuk mengekspresikan syukur atas berkah yang telah diterima yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Saya kemarin diminta ngisi untuk acara walimatus safar, ya, atau pembekalan bagi orang yang mau haji.
Ya meskipun saya belum haji, baru umroh hungkul. Dan naonnya bedana tidak ada wukuf mungkin ya. Kan begitu. Kalau haji kan ada wukuf di Arafah. Ya. Dan itu lama. Kalau NH plus itu 8 hari 8 hari. 8 hari di Mekah, 8 hari di Madinah. Perjalanannya 12 jam naik pesawat. 12 jam, pulang 12 jam. Kalau langsung, kalau tidak transit. Itu ONH plus 200 juta. Ya. Kalau reguler itu 60 jutaan. Kalau misalkan dari sekarang ada rezekinya, booking dulu porsi. 25 juta. Nanti nunggu 15 tahun, 20 tahun pelunasannya. Dari sekarang ya. Tapi gimana rezeki dari Allah? Nah, ketika saya pembekalan kepada yang mau haji itu, saya bilang ke ibu itu, Bu, kalau nanti tiba di tanah suci, jangan dulu banyak minta, jangan dulu banyak keinginan, tetapi yang harus dilakukan ketika sampai di tanah suci itu, banyaklah ekspresi rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada ibu, dan ibu bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Kan itu rasa syukur. Jadi jangan dulu banyak, ya Allah abi teh meuni hoyong gentos mobil ieu teh. Ya Allah abi teh meuni hoyong kuriak bumi. Ya Allah abi teh meuni hoyong gaduh tanuh deui nu lega. Ya Allah abi teh eta murang kali teh mudah-mudahan nu hiji cing berhasil, nu kadua oge sami. Gitunya. Dia lupa, bukan tidak boleh. Tapi ekspresi dulu rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti tiba-tiba akan ada rasa ud'uni astajib lakum, diperintahkan untuk berdoa, maka berdoa insya Allah diijabah. Begitu Bu ya? Nah, jadi berdoa itu sebagai ekspresi syukur. Karena orang yang senantiasa bersyukur, hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenyamanan. Rumah ngontrak, alhamdulillah, biasa mayar ke kontrakanana. Rumah punya tapi kecil, alhamdulillah ada untuk berteduh ketika siang dan hujan. Jadi syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, murang kali sehat, alhamdulillah. Jadi bahagia terus. Jadi orang yang bersyukur itu insya Allah bahagia. Nah, yang bikin stres, yang bikin sedih itu apa? Karena nggak bersyukur kepada Allah. Tetangga beli gurilem, gurilem kerupuknya. Apa Bu? Beli Pajero. Kita mah jangan Pajero lah, pajajal-jajal di jero weh. Panas. Jadi banyak yang harus kita syukuri. Yang bikin kita sakit itu karena kita tidak bersyukur, betul tidak? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya dikasih pasangan, punya suami, ibu, alhamdulillah. Jadi jangan dibandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Karena kalau dibandingkan suami ibu dengan suami orang lain, pasti akan nampak banyak keburukan di suami ibu. Kan begitu. Ningali salaki batur mahnya meningkat ka ieu perlente nah gitu. Ini mararantes turun dina mobil, nih salaki abdi meni guladig nah gitu nya. Kan subhanallah, ayeuna moal bersyukur. Saya syukuri. Resepnya ningali salaki batur mah ka pamajikanna teh meni ngobrol nya, meni akur, beda jeung salaki abi. Ditanya moal nanya nah kitunya. Cicing we main HP. Nah, mun budak batur nanya. Subhanallah. Saya nikmatilah, nikmati ya dalam kehidupan ini insyaallah. Baik, itulah jadi doa itu dalam pandangan psikologi itu termasuk ekspresi syukur. Ya. Maka ini akan meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup ya. Nah, kesimpulannya ini tentang doa secara keseluruhan. Ini kesimpulannya yang baru bergabung ya. Jadi peranan doa dalam Islam, doa itu sebagai ekspresi total ketergantungan kepada Allah. Jadi nggak ada lagi tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Itu kesimpulan yang tadi. Yang kedua, dianggap sebagai inti dari semua ibadah menurut hadis Nabi Muhammad
Ingat tuh, doa itu adalah inti ibadah. Menurut siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus fungsi doa, menurut Ibnu Qayyim ini membantu mengatasi hidup, ya kesulitan hidup. Jadi setiap kali kita memiliki kesulitan hidup, ingat doa itu sebagai solusinya. Kita memohon kepada Allah agar dibebaskan dari kesulitan hidup. Terus menurut Dr. Yasir Qadi, ternyata yang dikatakan dengan doa itu sebagai percakapan pribadi yang mendalam. Kepada siapa? Kepada Allah. Gak curhat kajalmi malieur atuh bingung. Ya, betul tidak? Kumaha mun kajalmi? Agar silaturahmi tidak terputus. Jam 100. Cicing gandeng urang oge keur butuh. Curhat ke manusia bikin bingung. Kata tangga, ka saudara, aku tehnya hidup teh kenapa meni susah-susah banget, nah gitu ya. Suami begini, anak begitu, gitu kan. Sepertinya tidak adil kehidupan ini untuk saya. Tuh, kajalmi cekeun we geus lieur, saya mah teu narima ka susah batur. Tuh, kumaha mun dikitukeun. Kan aya rerencangan abdi jurusan psikologi, lamun anu curhat teh, cicing, saya mah teu narima ka susah batur. Subhanallah. Jalmi eta mah ngan peda heureuy tapi aslina mah kitu dina jero hate teh lamun anu curhat teh kan. Sarua orang keur susah kan gitu. Tapi kalau Allah mah kan enggak begitu. Sedalam-dalamnya kita mohon kepada Allah, Allah tahu tidak kita bicarakan juga, tapi kan kita butuh meluapkan rasa. Sok di sini ibu-ibu pingin berteriak tidak? Yuk orang praktekeun. Siap? Praktek kesungguhan? Siap tidak? Siap? Sok duduknya kayak begini. Ya. Sok ibu begini dulu, Bu. Ini kelihatan punya beban semua ini. Yang punya bayi mah nggak apa-apa. Bisi rewas bayina. Siap ya? Baik. Kita butuh kesungguhan dalam hidup, betul tidak? Nah, kesungguhan itu yang seperti apa? Tangan ibu begini. Ya, tangan ibu begini. Ketika saya mengatakan ha, ibu ikutin ya. Ha. 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 Oke, ibu tahu yang disebut dengan tidak sungguh-sungguh seperti apa? Seperti barusan. Jadi tidak mengeluarkan penuh energinya. Nah, lalu bagaimana yang sungguh-sungguh itu? Awas bayi bisi gugahnya tenan naonnya. Aman ya? Nah, jadi praktek kesungguhan ini ya. 1, 2, 3. Ha! Siap? Siap? Oke. 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha! Ha! Gugah rewaseun aya naon ieu Gusti. Punten adeknya gugah bobo. Coba sekarang ibu kan lagi penat nih. Ya, situasi di rumah kan kebayang ibu-ibu itu ya dikasih jadwal jam 9 itu wah papuk-pok di dapur dan sebagainya. Coba sekarang tarik napas, tahan napas dan keluarkan pelan-pelan. Ya, 1 2 3. Keluarkan. Tarik lagi. Tahan, keluarkan. Cukup. Ah, gitu Bu ya. Kan ibu teh meureun sehari-hari teh hoyong berteriak. Ah, gitu. Ah. Jadi nyanyinya pan aya lagu dangdutnya. Ha ha. Wah, langsung cengkat eta bayi. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, enggak ini mah intermezzo aja ya. Kan itu Bu, jadi apa percakapan yang mendalam. Kita ingin berteriak Bu, masalah ini belum selesai datang lagi, ini belum selesai datang lagi, belum lagi anak telepon, belum lagi suami minta, belum lagi dan lain sebagainya ibu tuh. Ya Allah, nah dengan doa ini adalah salah satu sarana ibu untuk melakukan percakapan pribadi yang mendalam kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, aku lelah ya Allah.
Beri kekuatan kepadaku ya Allah. Aku lelah ya Allah. Beri kekuatan ya Allah. Kan ibu misalkan ibu diuji, suami diuji, anak diuji, orang tua diuji, mertua diuji. Terasa menyesakkan pikiran dan dada ibu. Maka kepada siapa lagi kita ngungkapin? Ya Allah aku lelah. Piraku diobrol dina Facebook mah. Aku lelah. Kan kita meren bakal diteangan. Kunaon euy ceuk. Lelah kunaon. Kan bakal jadi ribut, betul tidak? Tapi ke Allah, ya Allah, aku lelah. Begitu Bu ya? Ada yang dinyanyikan, mangga nya mun ku pemusik mah nasyid mah dinyanyikan. Aku lelah, gitu kan? Baik. Ini fungsi doa. Ini kesimpulan tadi ya. Sengaja saya buat kesimpulan di awal karena saya tahu bagaimana sibuknya ibu-ibu ketika pagi. Nah, maka udah. Jadi yang sudah standby di awal, ini dikuatkan. Bagi yang baru datang, oh ternyata ini yang tadi dibahas, sehingga runtutannya jelas. Ya? Baik. Manfaat psikologis tadi menyediakan ketenangan dan mengurangi stres. Itu doa itu. Meningkatkan ketahanan mental dan kemampuan menghadapi tantangan. Ketika kita sudah stresnya berkurang, adanya tenang, maka akan terjadi mental yang kuat. Dan ketika tahan mental, maka dia siap menghadapi tantangan. Dan ini memungkinkan evaluasi diri dan refleksi kehidupan. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita. Oh iya. Dan ekspresi syukur, menyampaikan rasa terima kasih atas berkah yang diterima, meningkatkan kepuasan hidup. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk nih pentingnya doa orang tua. Doa orang tua dianggap sebagai alat yang kuat yang membantu, membimbing dan melindungi anak-anak sepanjang kehidupan mereka. Ini yang harus diingat oleh kita sebagai orang tua. Saya sebagai ayah, ibu-ibu sebagai ibunya, gitu kan? Nah, satu nih, doa itu sebagai sarana perlindungan, Bu. Ini yang harus ditanamkan. Bahwa doa itu sebagai sarana perlindungan. Jadi dalam banyak riwayat ditekankan bahwa doa orang tua memiliki kekuatan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dari anak-anak mereka. Ini doa sebagai sarana perlindungan. Ya. Yang kedua, doa orang tua dianggap sangat mustajab, mudah dikabulkan. Kenapa? Orang tua itu memiliki posisi istimewa. Ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang menyapi. Meskipun bapak, ayah kita, ya itu tidak pernah mengeluarkan air susu dauhan, tetapi setiap tetesan darahnya ada mengalir kepada anak-anak ibu. Ada keringatnya yang berubah menjadi sebuah nafkah. Ini punya posisi istimewa orang tua itu. Dan keikhlasan doa, Bu. Keikhlasan orang tua dalam berdoa untuk kebaikan anak-anak mereka dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat doa mereka memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah. Ustad abi teh tos ngadoa tapi tetep budak teh kieu wae, sing sabar kayak ditungtung aya. Ya, sing sabar. Terus pintu langsung ke Allah, Bu. Dikarenakan kedekatan emosional dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, doa mereka dianggap sebagai sarana langsung yang mendekatkan mereka kepada Allah. Luar biasa. Doa orang tua tidak hanya membawa berkah kepada anak-anak mereka, tetapi juga dianggap sebagai amal soleh, ya, yang berdampak positif pada orang tua itu sendiri. Kalau kita mendoakan kebaikan pada anak, anak bager kita bahagia. Tapi kalau anak kita belum sesuai dengan keinginan kita, terus kita mendoakan gak baik sama anak kita riweuh, kita pun riweuh. Betul tidak? Maka jangan sampai kita mendoakan keburukan kepada anak, meskipun si anak belum menunjukkan akhlak yang baik kepada kita. Saat ibu-ibu punya gerantas, budak teh juga nama marobah, jadi doa. Tapi yakinilah, insya Allah, teu ayeuna enjing bakar robah. Itu terus ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya doa tadi, kenapa? Adanya ketergantungan
Total kepada siapa? Kepada Allah. Dan selama ini banyak orang tua yang mendoakan anaknya, ternyata doanya belum dikabulkan, dia sudah menyerah, dia sudah menyalahkan Allah. Aku sudah tahajud, aku sudah berdoa, aku sudah memohon kepada Allah, tapi Allah belum menjawab doaku. Anak masih nakal, bahkan semakin nakal. Apakah ini yang dinamakan dengan keadilan? Kalau kita bertanya seperti itu, berarti kita belum total sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kita masih bergantung kepada doa kita, masih bergantung kepada ikhtiar kita, masih bergantung kepada usaha kita. Padahal tadi hakikat doa itu ekspresi ketergantungan total kita kepada Allah. Bada di kumaha-kumaha kena ge mangga ya Allah, abi yakin anjeun bakal masihan pertolongan. Tapi kalau kita masih bertanya, kenapa begini kepadaku? Saya lihat orang tua lain punya anak baik, punya anak soleh, membanggakan orang tua, padahal orang tuanya jarang ke masjid, tapi kenapa anaknya berhasil? Kami orang tua yang rajin ke masjid, yang rajin ngaji, tapi anaknya bandel-bandel. Apakah ini yang dinamakan keadilan, Ustaz? Apakah pantas kita bertanya seperti itu kepada Allah? Nabi Nuh alaihi salam, beliau seorang nabi, seorang yang solih, tapi diuji oleh anaknya Kan'an yang tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Lut alaihi salam orang yang solih, masuk surga, tetapi dia diuji oleh istri dan anaknya. Betul tidak? Jadi bukan masalah itu. Kita berdoa memohon kepada Allah itu bukan supaya anak kita nurut sama kita. Bukan supaya anak kita baik karena kita, tetapi kita memohon kepada Allah agar kita dengan anak kita lebih dekat lagi dengan Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, anak dekat dengan Allah, semua diikat dalam akidah yang kuat, maka cita-cita yang kuat untuk masuk surga kelak nanti bersama-sama itu akan terwujud. Kalau ibu masih bertanya, kenapa ya begini, kenapa ya begitu, apakah tidak cukup saya beri ibadah, sehingga akhirnya doa saya belum dijawab oleh Allah. Jangan bertanya seperti itu. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu, saking banyaknya. Kalau ibu saat ini diuji oleh anaknya bangur pisan. Sampai ibu teh geleng-geleng kepala, yakin, ya Allah, Engkau yang menggerakkan hati anakku. Bimbing dia kepada arah kebaikan. Insya Allah, Bu. Kalaupun anak tersebut tidak baik, tetapi ibu sudah memiliki pahala. Pahala apa? Pahala kesabaran. Pahala apa? Pahala kebasrahan kepada Allah. Betul tidak? Jangan bergantung kepada ikhtiar ibu. Jangan bergantung kepada usaha ibu. Kalau kita bergantung kepada doa kita, bergantung kepada ikhtiar kita, berarti kita telah menyekutukan Allah secara halusnya. Karena tempat bergantung kita bukan doa kita, tetapi tempat bergantung kita Allah. Kita berdoa supaya ingin lebih dekat lagi dengan Allah, lebih intens lagi dengan Allah, pingin diakui sebagai hamba Allah, pingin nanti diberikan nikmat oleh Allah, pingin lebih kenal lagi dengan Allah yang selama ini sudah ngasih nikmat hidup, nikmat ruh, nikmat akal, nikmat iman. Kita ingin lebih dekat lagi dengannya. Dan kalaupun kita memiliki harapan kepada Allah agar anak-anak keturunannya soleh, itu harus. Meskipun kita melihat kendala di depan, anak belum soleh, nggak apa-apa. Harapan kita kepada Allah harus terus. Sampai kapan? Sampai Allah memutuskan kehidupan kita di dunia ini. Harus berharap, ya Allah, saya berharap. Saya yakin suatu saat dia akan sadar. Suatu saat dia akan baik. Suatu saat dia akan soleh, ya Allah. Dengan caramu, dengan jalanmu, ya Allah. Begitu, Bu. Nah, ini yang saya paparkan begini karena banyak yang curhat. Ustaz, saya sudah berdoa, tapi kenapa doa saya belum dikabul? Nah, lamun keur pengajian kieu mah saya terangkan supaya apa? Supaya ibu tidak bergantung kepada doa ibu, tetapi bergantung hanya kepada Allah. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Oke, baik. Terus yang ketiga, ini penting doa ibu, doa bapak. Apa?
pembentukan karakter dan masa depan anak. Doa dapat membantu membentuk karakter anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan doa orang tua bertujuan apa? Mengarahkan anak-anak mereka pada jalan yang benar. Ini akan membantu pembentukan karakter dan masa depan anak. Ya. Ini penting. Yang keempat, kewajiban. Kita memiliki kewajiban moral untuk mendoakan anak kita. Dan itu pun merupakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ini menguatkan hubungan. Doa yang terus-menerus dari orang tua kepada anak-anak mereka juga menguatkan hubungan batin antara orang tua dan anak. Semakin ibu banyak menyebut nama anak dalam doa, maka keterikatan batin ibu dengan anak itu semakin kental, Bu. Tidak mesti ibu nunggu di telepon, dia sudah nelepon. Tidak nunggu ibu ditengok, dia udah duluan mau nengok. Tidak mesti ibu minta, dia sudah langsung ngasih. Kenapa? Ada keterikatan batin. Karena ibu senantiasa mendoakan kebaikan untuk anaknya. Karena ruh dengan ruh itu, satu dengan yang lainnya terkoneksi. Kalau kita banyak nyumpahin anak, banyak mencerca anak, banyak membuli anak, banyak menggunjing anak, banyak membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain, maka vibrasi yang disampaikan oleh kita kepada anak jelek, maka hubungan orang tua dengan anak banyak yang jelek. Kenapa? Karena vibrasi yang disampaikan oleh orang tua itu vibrasi ketidakmenerimaan terhadap kondisi asli sebenarnya anak. Maka dari itu, pentingnya doa orang tua ini untuk menguatkan hubungan. Sebut namanya satu persatu. Ibu tiba-tiba ingat kepada anak yang pertama, doakan. Ibu tiba-tiba ingat anak yang kedua, doakan. Ibu tiba-tiba ingat semuanya, doakan. Kirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Ya, kirimkan doa untuk mereka. Ya Allah, anakku sedang pesantren, ya Allah. Engkau yang akan memintarkan otaknya, Engkau yang akan mencerdaskan kalbunya, Engkau yang akan menyelamatkan lahir dan batinnya. Aku di sini tidak bisa apa-apa. Kuserahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Nah, itu sebut nama orang anak tersebut. Itu akan menguatkan hubungan. Berikutnya, ini ayat-ayat Al-Quran. Doanya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa siapa ini? Nabi Ibrahim. Posisinya sebagai siapa? Seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kakek dari anak cucunya. Betul tidak? Beliau mendoakan agar apa? Agar dianugerahkan pasangan yang menjadi penyejuk hati, dianugerahkan keturunan sebagai penyenang hati, dan beliau pun memohon agar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya level dia lebih tinggi daripada yang lainnya dalam hal ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa doa orang tua akan sampai kepada anak cucu keturunannya. Al-Furqan 74. Ada lagi di sini yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Satu, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Lihat, dirinya, anak cucunya minta sebagai orang yang berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Dan tunjukkanlah kami cara-cara melakukan ibadah, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Subhanallah. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar apa?
agar dirinya, anaknya, cucunya menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah, muslim. Dan juga agar dirinya, anaknya, cucunya, pasangannya itu menjadi orang yang senantiasa ditunjukkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Dan agar semuanya, dirinya juga termasuk orang yang diterima tobatnya. Dan langsung Nabi Ibrahim mengatakan, innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Subhanallah. Ini contoh doa orang tua kepada anaknya. Nah itu Ibu, pentingnya doa orang tua. Sudah, berarti 2 poin ya. 1, tentang apa? Peranan doa. Yang kedua, pentingnya doa orang tua. Yang ketiga, etika dan cara berdoa. 1, ketulusan dalam doa. Kedua, waktu dan tempat berdoa yang dianjurkan. Ketiga, konten doanya seperti apa. Ya, konten doanya. Boleh, ini bebas. Yang penting doanya adalah yang ada dalilnya, yaitu dalil umum. Ya, pokoknya doa kebaikan, jangan doa untuk keburukan. Ketulusan dalam doa, ini poin yang pertama, etikanya. Ketulusan dan keikhlasan dalam doa orang tua merupakan apa? Faktor kunci yang meningkatkan peluang doa tersebut untuk dikabulkan oleh Allah dengan fokus pada kebaikan dan kebahagiaan anak tanpa pamrih. Apa tulus tanpa pamrih? Jangan sampai begini, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan budak cing beunghar. Lame engke mun beunghar bisa mulang tarima kanu jadi kolotna, taulah kitu. Ya Allah mudah-mudahan budak teh cing beunghar. Ame manehna teh ingat bahwa bareta teh geus dibiayaan ku kolotna. Jadi pas kolotna keuripu teh manehna nu ngabiayaan kolotna ulah. Eta teh teu tulus, teu ikhlas deui. Dan kita harus ikhlas. Jadi berdoa itu bukan karena pingin keinginannya tercapai, tetapi yang dikatakan dengan ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Itu aja. Memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Kita memang disuruh berdoa sama Allah. Kita memang disuruh ketika memiliki harapan, keinginan, kekhawatiran, itu ditunjukkan kepada Allah, dicurhatkan sama Allah. Begitu. Ini insya Allah akan menjadi sebab terkabulnya doa. Waktu yang dianjurkan untuk berdoa, ini sepertiga malam terakhir. Waktu istimewa ketika Allah lebih dekat dengan hambanya ini sepertiga malam terakhir. Yang kedua, saat azan dan antara azan dan iqamat. Momen di mana doa sangat mustajab. Ya. Terus setelah sholat fardu, waktu yang baik untuk berdoa adalah setelah sholat wajib yang 5 itu. Saat berbuka puasa, doa di saat ini dianggap mudah dikabulkan. Karena seharian dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita menjadi manusia yang senantiasa merasa diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Dan ketika berdoa, itu waktu yang mustajab. Terus saat hujan turun, jangan dulu ingat pepoean baseuh. Itunya hujan turun yang diingat, aduh pepoean baseuh. Lamun nu keur ngajemur kurupuk, aduh eta kurupuk baseuh gitunya. Tapi ingat dulu Allah baru ngambil itunya dan berdoa kepada Allah. Itu waktu mustajab. Tempat yang dianjurkan untuk berdoa itu tempat-tempat suci. Berdoa di masjid, ya. Khususnya Masjidil Haram di Mekah. Terus lagi dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini sangat dianjurkan karena kedua tempat ini memiliki keutamaan yang besar. Ya, amun jauh keneh ka Masjidil Haram, Masjid Nabawi nya atau di Masjid nu aya we. Begitu ya, di Masjid Jami atau di musola. Kalau di rumah menghadap kiblat. Berdoa di rumah sambil menghadap kiblat juga merupakan pilihan yang baik dan dianggap mustajab. Jadi nganya-ngaja ngadoa teh. Menyengaja menghadap ke kiblat, amparkeun sajadah, ngadoa, nah itu waktu ijabah. Nah, lalu bagaimana konten doanya? Nah, ini konten doanya itu 1 untuk doa perlindungan ya. Ya Allah,
peliharalah anak-anakku dari segala keburukan, dan lindungilah mereka dengan perlindunganmu yang sempurna. Ini bisa doanya ini. Terus doa untuk kesuksesan pendidikan dan karir. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam studi dan karir anak-anakku. Berilah mereka kecerdasan, kesabaran, dan keulutan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Nah, ini untuk kesuksesan pendidikan dan karir. Ya. Berikutnya, doa untuk kesehatan juga jangan lupa. Ya Allah, berikanlah kesehatan yang baik kepada anak-anakku. Jauhkanlah mereka dari penyakit dan kelemahan. Doa untuk karakter dan spiritualitas mereka. Ya Allah, bentuklah hati anak-anakku agar selalu cinta kepada kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Dan jadikanlah mereka termasuk hamba-hambamu yang bertakwa. Nah, ini doa untuk apa? Karakter dan spiritualitasnya. Nah, itu Bu, doa-doanya kontennya. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang tantangan dalam berdoa. Tantangan dalam berdoa. Biasanya kesibukan. Banyak orang tua yang memiliki jadwal yang padat. Sehingga merasa sulit menemukan waktu untuk berdoa dengan tenang. Ayo waktu atau sholat, kan asa diburu-buru gitu kan. Stres. Yang kedua, tantangannya itu. Tuntutan kehidupan modern seringkali menyebabkan stres. Ya, yang dapat mengurangi kemampuan untuk fokus dan berdoa dengan khusyuk. Aduh gas can kapeser, aduh galon can anu ngangkatkeun. Aduh tekan listrik tos nut-nutan. Aduh ya kenteng bocor, aduh WC kudu disedot sepitengna. Wah, jadi akhirnya mah hilang kehusuan dalam berdoa teh. Banyak aduh gitu kan. Ini tantangan yang ketiga, kurangnya motivasi. Terkadang dalam rutinitas sehari-hari, motivasi untuk berdoa bisa berkurang. Terutama jika tidak merasakan jawaban doa secara langsung, tak eta Bu. Da tos ngadoa, acan kene dikabulkan, angke deui we. Ini asa jadi horoream, nah gitu. Tah, eta teh kana teu tulus jeung ikhlas teh. Yang keempat, tantangannya itu pengetahuan terbatas. Beberapa orang tua mungkin merasa tidak cukup tahu doa apa yang harus diucapkan, terutama dalam situasi tertentu yang memerlukan doa khusus. Naon ya orang teh ngadoa naon ya asa teu parareguh. Nah eta karena pengetahuan terbatas, makanya tadi dikasih konten gitu. Ya. Nah, bagaimana solusi praktisnya tuh Ustadz? Orang teh butuh solusi kan? Nah, solusi praktisnya adalah jadwalkan waktu doa. Seperti jadwal kegiatan lain, tentukan waktu khusus untuk berdoa setiap hari. Misalnya, luangkan beberapa menit setelah sholat fardu atau sebelum tidur untuk berdoa. Seperti apa? Seperti ibu menyempatkan untuk antar anak. Maka sempatkan juga untuk berdoa secara khusus, melepaskan dulu kebingung dunia, melepaskan dulu kesesakan hati yang ada fokus meminta kepada Allah doa untuk anaknya. Khusus. Itu kan apakah tiap sholat fardu atau dipilih ya hanya sholat fardu itu saja untuk sementara. Kayak ketagihan ya pokoknya mah. Ini kalau yang sibuk. Terus kalau stres ya memanfaatkan teknologi. Gunakan aplikasi pengingat doa atau alarm di smartphone sehingga pengingat untuk berdoa. Beberapa aplikasi juga menyediakan kumpulan doa yang bisa dibaca setiap hari kan ada tuh? Ada nih. Jadi aplikasi doa, jadi ibu bisa niron tenan naon. Ya, atau bahasa ibu sendiri juga nggak apa-apa. Doa singkat tapi rutin, nu penting mah Bu, ulah panjang teuing ngamun teu rutin mah lebar. Itunya panjang teuing ngan satauneun kan lebar. Ya, lebih baik sedikit tapi rutin. Jika waktu sangat terbatas, lakukan doa yang singkat tapi rutin. Doa yang tulus meskipun singkat seringkali lebih baik daripada doa panjang yang dilakukan tanpa kehusuan. Yang keempat, solusinya mengatasi stres dengan doa. Jadikan doa sebagai sarana mengurangi stres, bukan sebagai beban tambahan. Berdoa dapat membantu menenangkan pikiran dan hati. Ngadoanya kudu ikhtiar atuh hirup mah. Gitunya. Ulah nyebatkeun kitu heula. Teras ngadoa. Karena berdoa kita jadi tenang. Karena berdoa pikiran jadi tenang.
Kalau hati dan pikiran tenang, maka akan muncul solusi-solusi dalam permasalahan. Apa ini? Tapi kalau hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, yang muncul riweuh. Kan ada anak yang curhat, kalau papaku pulang kerja, dia minta kopi. Tapi kalau mamaku pulang kerja, dia minta berantem, kan gitu. Paham, Bu? Ya kan, namun bapaknya pulang, mama kopi. Minta kopi. Tapi kalau mamanya yang pulang, dia minta apa? Minta ribut gitu. Kenapa? Karena beban. Kan perempuan itu super. Kalau dia kerja, di kantor banyak beban kerjaan, pas pulang ke rumah juga ada kerjaan. Kan gitu. Jadi, atau ses ngadoa kayak tudak pokoknya ikhtiar heula, ngadoa heula. Ngadoa heula. Supaya apa? Pikiran tenang, hati tenang. Terakhir ya, belajar doa baru. Dengan adanya buku doa, video, atau aplikasi yang menyediakan kumpulan doa, orang tua dapat belajar doa-doa baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tertentu. Nah, lakukan doa bersama keluarga. Jadikan doa sebagai kegiatan keluarga. Doa bersama anak-anak tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga mengantarkan mereka pentingnya doa dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz, da bapak noge tara aya di bumi teu nanaon, ibu jeung urang kali doakeun. Ulah digogoreng suamina. Tuh da bapak kamu mah nya tara ngadoakeun kita. Kete si budakna jadi geuleuh ka bapana. Tuh tingali bapak maneh mah teu perhatian ka mama maneh teh. Kete jadi we si budak teh geuleuh ka bapana. Tos aya mah kieu, meskipun bapak tidak ada dengan kita karena dia sedang kerja, yuk kita doakan sama-sama bapak. Kita doakan sama-sama ayah, kita doakan sama-sama abi. Jadi si anak tuh tertanam merasa cinta ka bapakna. Dan itu akan menjadikan harmonis, ya. Nah, ini kisah inspirasi, Bu, terakhir. Salah satu kisah terkenal dalam sejarah Islam yang menunjukkan kekuatan doa orang tua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Ismail dan istrinya Hajar di padang pasir yang gersang, sesuai perintah Allah. Beliau berdoa kepada Allah agar menjaga dan melimpahkan rezeki kepada mereka. Doa ini dicatat dalam Al-Quran, Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini doanya. Nah, dari doa ini Allah memenuhi permohonan Nabi Ibrahim, ziarah haji yang dilakukan umat muslim dari seluruh dunia ke Ka'bah. Yang berada di dekat tempat tersebut adalah salah satu manifestasi dari keberkahan yang Allah berikan sebagai respon atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau ibu tawaf, di sana itu kan ada Hajar Aswad, ada makom Ibrahim, ada Hijir Ismail. Meskipun ini pandangannya subjektif, ada ulama yang mengatakan bahwa itu teh simbol. Hajar itu simbol ibu, makom Ibrahim simbol bapak, Hijir Ismail simbol anak. Dengan adanya simbol-simbol itu, adanya Hajar Aswad, makom Ibrahim dan Hijir Ismail, karena mereka memiliki hubungan yang harmonis, maka terbentuklah peradaban di dalamnya. Itu hubungannya begitu. Maka kalau seseorang tidak harmonis dengan anaknya, tidak harmonis dengan suaminya, maka sulit menciptakan keberadaban, ya, peradaban orang-orang yang solih. Maka ibu-ibu semua berdoa juga kepada Allah agar apa? Agar memiliki hati yang lapang untuk mau melayani suaminya, baik dalam kondisi semangat ataupun dalam kondisi sedang lelah, dan tidak muncul kata-kata yang tidak mengenakan. Nah, itulah ibu-ibu ya, kisah-kisah tadi menunjukkan bahwa doa orang tua memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa sangat berpengaruh terhadap apa? Kesejahteraan dan keberhasilan anak-anak mereka. Kisah ini menginspirasi kita semua untuk apa? Tidak meremehkan kekuatan doa dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin ibu-ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Saya tadi mulai dari peranan doa, terus pentingnya doa orang tua, ya. Terus lagi tadi masuk kepada apa, Bu? Tantangan, solusi dan lain sebagainya, kisah-kisahnya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan
pemahaman keilmuan kepada kita semua, dan penambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, 1 jam saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.